Halo, selamat malam teman-teman bisnispreneur semua. Gimana nih kabarnya hari ini dan bagaimana kabar bisnisnya? Apakah berjalan dengan lancar? Semoga lancar terus ya. Oke, hari ini kita bakalan ada sesi live Q&A bareng Pak Budi Isman. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum mulai teman-teman boleh banget tulis ya di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman nih biar kita semua makin kenal. Oke, yuk tulis di bawah di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman. Nanti baru aku undang Pak Budinya. Teman-teman boleh banget ya menyiapkan pertanyaan juga yang akan ditanyakan nanti oleh ke Pak Budi. Nanti saya yang bantu pilih dan bacakan gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan tapi intinya sama, jadi saya hanya bacakan satu kali ya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Kak Muhammad dari Pekalongan, halo. Teman-teman semua dari mana nih? Nama dan domisili. Oke, selamat malam semuanya. Jangan lupa siapkan pertanyaan ya teman-teman. Nah, aku mau infoin kalau mulai minggu depan karena memasuki bulan Ramadan, jadi live akan diganti, semua jadwal live kita akan diganti di sore hari. Jadi malamnya udah ditiadakan, jadi teman-teman bisa nonton live kita di sore hari setiap jam 4 sore. Jadi jadwalnya ini jamnya diganti hanya saat bulan Ramadan saja ya. Jadi supaya teman-teman kan takutnya ada yang malam mau sholat tarawih gitu ya, untuk yang beragama muslim gitu. Jadi kita rubah jadwal jamnya. Live kita kan ada 4 kali ya, ada Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Yang tadinya jam 7.40 sekarang akan diganti ke jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jadi teman-teman stay tune terus aja di Instagram Business ID biar tahu jadwal lengkapnya. Halo teman-teman. Dari Cilacap, dari Surabaya. Halo. Oke, kita mulai invite Pak Budinya ya. Halo Pak Budi, Malam, malam. malam Salma. Gimana kabarnya nih? Baik, baik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baru selesai dari ini ya Pak, kemarin. Workshop. Iya nih, ada workshop 2 hari ya. Eh, Triple Value Your Business ya, itu workshop. Yang pertama, biasanya sih 3 kali setahun sih kita adain. Jadi untuk tahun ini yang pertama yang kemarin itu ya. Setelah bulan sebelumnya kan dengan Smart Business Map Advance ya kita ada ya. Eh, jadi sekarang ya itu triple value itu ya teman-teman banyak ya belajar untuk membangun bisnis yang bernilai tinggi gitu ya. Kalau ada keinginan nantinya cari investor atau mungkin pengen IPO, mungkin ya harus bisa belajar ya apa saja sih yang sebetulnya yang harus kita perbaiki ya dalam bisnis kita agar ya nilai dari bisnis kita itu ya di mata siapapun ya termasuk mata kita menjadi baik dan bagus gitu. Jadi luar biasa sih anak-anaknya
ada yang punya karyawan 3.500 gitu ya. Ada yang dari Kalimantan, ada Sulawesi, luar biasa. Wah, keren, keren, keren. Jadi penasaran nih pasti nih teman-teman nih, gimana sih yang belum pernah ikut workshopnya Pak Budi gitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Nah, hari ini kita ada apa sesi Q&A, terus topik pembukanya tadi, jadi lupa lagi tadi dicatat. Soal fokus ya, bisnisnya fokus gitu, kekuatan Kekuatan fokus gitu. fokus, maaf Pak, tadi catatannya hilang. Kekuatan dari fokus. Nah, jadi teman-teman bisa dengarkan dulu Pak Budi untuk memberikan pembicaraan pembukanya. Nanti teman-teman boleh siapkan pertanyaan ya. Nah, tadi saya juga udah ingetin nih Pak ke teman-teman bahwa mulai minggu depan live kita akan ganti jadwalnya di Ya, sore hari. Gitu. Jadi pas jam-jam ngabuburit ya ya, Pak. jadi ya mudah-mudahan ya walaupun bulan puasa ya tentunya fokus kita juga ada ibadah juga ya, puasa itu penting banget gitu ya. Tapi juga kita akan tetap ada ya untuk live ya, yang kita rubah jadwalnya menjadi sore hari ya, sehingga setelah itu ya Anda bebas ya untuk bisa beribadah gitu ya sampai malam gitu ya. Karena hari hari biasa kan tetap aja kerja ya kalau siang ini ya. Ya kan, Iya, kecuali kalau ada betul. teman-teman yang memang liburan selama 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 lebaran, selama puasa gitu ya. Ya nanti nggak masuk duitnya, susah bayar gaji tuh untuk untuk lebaran nanti. Aduh, Iya. bagus, bagus. Oke, silakan mulai dulu nih materinya tadi. Oke. Jadi kekuatan fokus itu ya. Kekuatan ya, kekuatan dari fokus. Wah, apa nih fokus nih? Oke, mungkin pembukanya kita ambil mungkin beberapa kali juga saya bicara ya. Dan juga mungkin di postingan Instagram saya juga ada gitu ya. Eh, bahwa kita dalam melakukan apa saja sebetulnya ya, bukan bisnis saja sih sebetulnya ya, apa saja yang ingin kita lakukan dalam hidup kita, termasuk tentunya bisnis gitu ya, ada tentunya ajaran dan juga mungkin filosofi dari banyak orang-orang yang sudah sukses itu, eh, mereka melakukan sesuatu itu dengan fokus ya, serius gitu ya. Nah, jadi ini yang mungkin kadang-kadang banyak teman-teman itu mungkin memulai bisnis ya baru masih kecil, belum terlalu besar gitu ya. Tetapi nggak bisa fokus ya di satu bisnis ya, atau tidak bisa fokus mengembangkan bisnis yang mungkin mereka mulai gitu ya. Nah, ini menjadi banyak kendala yang saya lihat selama ini ya, bergaul dengan teman-teman UMKM gitu ya. Karena kebanyakan memang berpikir sangat pendek gitu ya. Mungkin pikirannya bangun bisnis gitu ya sekarang, besok langsung untung gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang ya bagi saya sih ya kalau bisa ya bagus gitu ya, bagus banget gitu. Hari ini buka, besok untung, bulan depan sudah dapat untung ya, udah bisa foya-foya misalnya. Tapi ya Ya, rasanya membangun bisnis tidak seperti itu gitu ya. Nah, kalau ya, kalau nggak semudah. dulu ya di perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang saya jalani dulunya, malahan kita tahu bahwa memulai sebuah bisnis atau membuat produk baru atau membuka cabang baru atau apapun itu ya, itu membutuhkan waktu untuk dia bisa betul-betul berkembang. Membutuhkan waktu juga dia bisa betul-betul terbukti gitu ya, apa yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya kita
bangun bisnis kita, ya kita 3 bulan setelah itu langsung profit gitu ya. Ya, ya seperti yang saya bilang tadi itu sih, bisa-bisa aja sih. Ya, mungkin ya ada gitu ya. Tapi kan itu bisnis-bisnis yang kecil ya, dagang mungkin ya. Nah, kalau kita dagang ya kita beli 100, jual 150. Ya, kalau biaya kita kurang dari 50 ya masih ada untung gitu. Nah, tapi untuk menjadi besar tentunya tidak bisa hanya memikirkan jangka pendeknya. Jadi kita harus tentunya mulai memikirkan jangka panjang. Nah, untuk memikirkan jangka panjang tentunya ada nih gitu ya, eh, yang kalau kita tidak fokus mencoba mendalami bisnis kita itu, nah maka biasanya ya memang hasilnya ya biasa-biasa aja. Hasilnya juga mungkin ya tidak seberapa gitu. Walaupun ya tadi itu mungkin saja ada untung, tapi untungnya ya nggak seberapa ya. Cukup lah untuk mungkin makan gitu ya. Nah, jadi tergantung niatnya dan tergantung juga tujuannya teman-teman sendiri sih kalau saya sih. Kalau memang misalnya mau membangun bisnis yang besar banget gitu ya, sustainable, jangka panjang, bisa tumbuh, bisa profit gitu ya. Nah, jadi ada baiknya teman-teman memfokuskan ya, membangun bisnis itu satu persatu. Nah, berapa banyak yang saya lihat selama ini juga mungkin ada teman-teman yang sudah cukup berhasil, misalnya ya sudah punya omset, misalnya 1 miliar sebulan gitu ya, udah ada untung lah 100 juta sebulan. Nah, mulai itu nggak fokus gitu, mulai memikirkan yang aneh-aneh, mulai memikirkan yang lain-lain gitu ya. Nah, sehingga akhirnya yang tadinya mungkin bisnisnya sudah mulai bagus, ya akhirnya ya nggak jadi bagus lagi karena fokusnya sudah mulai terpecah gitu ya. Nah, bayangkan biasanya bisnis yang kecil itu biasanya kan orangnya nggak banyak ya. Nah, apalagi kita teman-teman ini banyak yang menjadi Chief Everything Officer ya. Jadi CEO juga sih, tapi everything ya. Semuanya dilakukan sendiri. Atau berdua atau bertiga gitu ya. Nah, bayangkan ya, kalau kita cuma timnya kecil, kita masih melakukan semuanya, lalu kita nggak fokus membangun bisnis itu, atau kalau kita sudah mulai bagus bisnisnya, lalu mulai memecahkan diri untuk melakukan bisnis-bisnis yang lain. Nah, itulah yang banyak sekali kegagalan yang saya lihat dari teman-teman ini gitu. Nah, intinya apa sih gitu ya? Kalau kita mau mulai bisnis, menurut saya sih fokus saja di satu dulu gitu ya. Betul-betul dalam, kokoh, kuat gitu ya bisnisnya. Sehingga suatu saat kalau Anda sudah punya tim yang kuat ya, Anda sudah bangun fondasi yang kuat gitu ya, sehingga mulai Anda bisa melepaskan sedikit-sedikit tanggung jawabnya, delegasinya. Nah, baru di situ kalau Anda masih mau ya untuk mulai misalnya tidak memfokuskan semuanya pemikiran Anda dan dana Anda atau sumber daya Anda itu kepada bisnis yang awal itu, ya boleh-boleh saja. Tapi bisnis ini kan sudah berjalan gitu. Jadi jangan sampai ya tadi itu seperti saya bilang, yang paling sering saya sampaikan itu adalah jangan sampai kita membunuh angsa bertelur emasnya kita. Nah, karena awalnya pertama fokus gitu ya. Nah, bagus bisnisnya dia menghasilkan, tapi setelah itu kita mulai melirik yang lain-lain. Nah, angsa yang bertelur emas ini lama-lama nggak dikasih makan, nggak diperhatikan, akhirnya nggak ada lagi emasnya yang keluar dari situ gitu. Sehingga Mohon iya. maaf, mohon maaf, saya nge-freeze di teman-teman nge-freeze ya nggak ya, Pak Budi, gambar sama suaranya gitu. Tahu gimana? Bisa. Coba sebentar, nggak tahu di saya doang apa di teman-teman juga gitu. Boleh komen ya teman-teman, tolong ya. Ininya gambar Pak Budi sama bicaranya jelas nggak? Takutnya sinyal saya yang nggak jelas nih. Aman, aman. Ada yang enggak, ada yang aman, Pak. Enggak aman, Mbak. Oke. Enggak. Jadi normal normal katanya. Oke.
Ya, Iya. jadi itu ya teman-teman ya. Jadi artinya saya berulang-ulang lah, intinya saya ingin biar dibilang orang cerewet, biar dibilang orang eh, apa ya, nggak bosan-bosannya saya mengingatkan ke teman-teman karena terlalu banyak ya teman-teman ini yang mungkin punya kreativitas gitu ya, mungkin juga punya kemampuan di awal-awal membangun bisnis gitu ya. Nah, tapi lama-lama akhirnya tidak fokus. Itu terlalu banyak menurut saya. Jadi, nah, ya, kalau Anda ingin membangun bisnis yang banyak, ya berarti Anda harus membangun fondasi yang kuat dan tim yang kuat. Itu aja. Nggak mungkin Anda akan melakukan sendiri, ya, karena Anda sendiri, sumber daya Anda sendiri, semuanya sendiri, dana juga terbatas. Nggak ada itu. Jadi, istilahnya saya itu, trying to be everybody, you will be nobody. Jadi, kalau Anda mencoba menjadi semuanya, ya mungkin Anda menjadi tidak jadi siapa-siapa karena semuanya jadi rata-rata gitu ya. Nah, ini yang betul-betul saya pengen sampaikan ke teman-teman ya. Ini sudah tahun 2022 gitu ya. Sekarang Maret sudah habis gitu ya. Sudah satu kuartal jalan gitu ya. Saya nggak tahu nasib bisnis Anda bagaimana, tapi saya lihat banyak sekali teman-teman yang bisnisnya sudah mulai pulih gitu ya, mulai bagus gitu ya. Yuk kita fokus ya ke bisnis yang intinya Anda, ya perbaiki terus ya, kecuali kalau betul-betul setelah semua usaha itu tidak berhasil Anda lakukan, kalau Anda mau mencari bisnis yang lain dan segala macam, ya monggo silakan ya. Nggak ada masalah bagi saya gitu. Itu Salwa ya, mungkin tuh pembukaan dari saya gitu ya. Teman-teman kalau ada mau bertanya silakan ya. Tanyanya bebas ya sebetulnya ya. Mau apapun. Nah, kemarin mungkin yang menarik bagi saya pada saat workshop triple value itu, bisnis teman-teman ini kan sudah mulai cukup besar ya. Malahan ada yang 3.000 sampai 3.500 karyawannya gitu ya. Nah, cuman tetap banyak sekali persoalan-persoalan yang mereka hadapi gitu ya. Dan dari 30 memang kita peserta kita kan maksimum 30 ya. Jadi kita tidak tidak bisa apa ya, mengundang lebih dari 30 karena saya mau fokus, saya mau teman-teman itu betul-betul bisa mendapatkan perhatiannya gitu ya untuk di workshop itu. Nah, dari pengalaman workshop yang kemarin itu ada juga bisnis teman-teman itu yang nggak fokus gitu ya, karena ya tadi itu mungkin karena pemikirannya adalah ya saya sudah lumayan toh untung saya misalnya sudah ada 100-200 juta sebulan untung saya, eh, sehingga saya lihat wah ini ada peluang lain nih, mulai lagi buka bisnis yang lain. Nah, itu ada juga itu. Nah, untungnya mereka juga mau ikut workshopnya saya kemarin itu. Nah, sehingga kita bedah kembali gitu ya, supaya untuk menaikkan nilai perusahaan itu ya memang bisnisnya itu harus kokoh ya, mungkin harus fokus ya. Nah, nanti kalau dari situ kalau banyak faktor-faktor lain yang sebetulnya ada 10 ya yang saya sampaikan ke teman-teman di triple value itu faktor-faktor yang harus Anda perbaiki dan diutak-atik supaya bisnis Anda itu bernilai. Nah, salah satunya adalah ya kalau Anda nggak fokus ya mungkin nilai dari bisnis Anda sendiri juga akhirnya berkurang gitu ya. Nah, jadi tapi kalau saya lihat ada satu bisnis itu yang cukup besar misalnya ya, itu dia bisnisnya ya memang dia cukup fokus di situ ya. Di bidang itu dari lama memang bisnisnya bisnis keluarga gitu ya. Tapi itu mayoritas bisnisnya yang dia kelola sehingga dia bisa besar gitu ya. Pengalaman saya juga dengan teman-teman yang lain yang kita bantu selama ini juga begitu. Ya kebanyakan yang fokus itu yang bisa besar dan kuat fondasinya. Yang lain ada nggak? Ada sih ya yang ya cukup besar ya tapi nggak fokus akhirnya jadi lambat gitu ya. So itu mungkin dari saya ya Salwa. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, kita coba mencoba jawabnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Moh Fahrizal. Moh Farizal. Pak,
jika saat ini kita lagi berkembang dan perlu untuk eksplorasi di luar untuk perkembangan bisnis, namun di sisi lain tim internal masih belum siap untuk ditinggal. Manakah yang didahulukan, Pak? Ya, itu yang seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau Anda belum siap timnya, ya, kalau saya sih saran saya adalah fokuskan dalam membangun bisnis Anda, fondasinya termasuk artinya apa timnya Anda. Nah, banyak sekali yang teman-teman mengeluh ke saya itu kan gini, Pak, kalau saya ada di kantor gitu ya, oh itu fokus semua orang. Begitu saya nggak ada di kantor, akhirnya nggak ada yang fokus gitu ya. Kenapa? Ya tadi itu mungkin karena tim Anda belum punya kemampuan untuk mandiri, belum punya kemampuan untuk bisa dilepas misalnya ya. Sehingga ketergantungan ke kita itu menjadi tinggi. Nah kalau seperti itu, lalu Anda mencoba lagi mencari mengeksplorasi yang lainnya, jadi susah. Ada satu yang kebetulan sebelum puasa, sebelum bulan lalu saya nggak ingat tuh bulan lalu itu. Ada satu anak muda ya, juga pengen dibantu ya, pengen dimentori gitu ya waktu itu ya. Nah jadi dia sempat DM saya gitu. Nah begitu dia DM, saya lihat wah ini bagus ya, attitude-nya bagus, karakternya bagus gitu ya. Nah kemudian dia menyampaikan proposalnya ya, dia sudah punya bisnis walaupun baru gitu ya, di bidang minuman gitu ya waktu itu. Nah dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan ini, sudah melakukan. Nah begitu saya lihat kayaknya potensinya ada gitu ya. Dia juga saya lihat dia uh, pendidikannya sarjana gitu ya, uh, gigih gitu ya, mau belajar gitu ya. Kemudian juga berani gitu ya, dia berani sekali kontak saya langsung gitu ya, dan minta ketemu, ya ngotot minta ketemu. Akhirnya kita ketemu juga gitu ya. Nah begitu ketemu, ya dia bicara dengan saya segala macam. Ya udah kalau begitu saya coba bantu deh. Nah cuman uh, saya lihat gitu ya, dia kelimpungan gitu. Kelimpungan menjalankan seharusnya potensinya luar biasa, dan saya berikan apa namanya ya, saya berikan networkingnya, saya berikan saran gitu ya. Kebetulan kita juga bantu modalnya juga ya, mungkin sebagian gitu ya, sementara sebelum dia itu bisa berkembang. Tapi ya tadi itu kekhawatiran saya adalah uh, karena dia sendiri saja, saya tak lihat timnya nggak ada. Ada di tim produksinya ya biasa-biasa saja. Keuangannya belum ada gitu ya. Kemudian sales, marketingnya dia sendiri semuanya. Semuanya dia sendiri. Akhirnya kalang kabut gitu ya. Ini itu mau buka outlet sekian ya, mau ini segala macam. Ya nggak mampu gitu ya. Nah, akhirnya bisa saja kualitasnya menjadi berkurang. Eksekusi dari apa yang dia rencanakan menjadi berkurang. Nah, inilah yang kadang-kadang eh, saya sampaikan ke dia bahwa ya Anda harus bangun tim Anda gitu ya. Jadi memang nggak bisa buru-buru gitu ya. Nah, jadi dia pengen buru-buru itu. Wah, kalau bisa ini ada 10 cabang bisa dibuka langsung Pak sekarang ini. Lalu siapa? Siapa yang mau melakukan? Kan itu pertanyaannya. Ada nggak orang melakukan gitu ya. Nah, jadi uh, itu sih mungkin menjawab pertanyaannya agak panjang ya tadi, siapa namanya? Uh, jadi itu jadi Arizal. uh, kalau saya sih boleh-boleh saja Anda melihat peluang ya. Kalau membantu melihat peluang untuk bisnis yang Anda sedang jalankan sekarang itu ya harus dong kan itu ya. Tapi membangun tim Anda itu juga sangat penting supaya apa tadi itu? Supaya Anda makin banyak bisa betul-betul mencari peluang ya untuk membangun bisnis itu. Nah, kemudian juga sekaligus tentunya mungkin juga melihat masa depannya seperti apa gitu. Ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya kamu Faiza. Sama-sama. Lanjut dari Handy W. Pak, bagaimana ya cara membuat rencana kerja untuk 5 tahun ke depan?
Gitu pertanyaannya. Ya, kemarin kita di workshop saya yang triple value itu fokus kita salah satunya adalah membangun strategi untuk bisnisnya untuk 3 sampai 5 tahun. Itu namanya long term goals ya. Goal atau target jangka panjangnya. Biasa target jangka panjang itu 3 sampai 5 tahun gitu ya. Itu namanya kalau misalnya Anda membuat rencana bisnis yang jangka panjang itu namanya strategic plan ya. Rencana strategis gitu ya. Nah, kalau rencana Anda itu setahun gitu ya, maka itu adalah rencana jangka pendek. Biasanya jangka pendek itu adalah rencana setahun gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, caranya Anda untuk membuat rencana bisnis itu tentunya Anda harus belajar gitu ya. Nah, belajarnya ya terserah Anda mau belajar di mana gitu ya. Intinya adalah setiap bisnis ya kalau saya sih minimal punya rencana yang sederhana. Mungkin tuh awal-awal kalau bisnis Anda masih kecil, ya cukup mungkin rencana setahun lah ya, rencana setahun itu. Karena kalau Anda cuma punya rencana bulanan, Anda nggak bisa melihat ke depannya, cuma sebulan kok jangkauan Anda gitu ya. Jadi akhirnya sulit Anda akan bisa berkembang kalau jangka pendek selalu yang Anda pikirkan. Tapi kalau Anda berpikir terlalu panjang juga 5 tahun di bisnis Anda yang baru, kalau Anda belum siap ya mungkin tidak perlu. Tapi kalau Anda sudah siap ya dan pengen betul-betul besar, sebaiknya ada rencananya. Nah, contohnya apa ya? Contohnya bisnis-bisnis startup teknologi misalnya ya. Anak-anak muda ya yang bisnis itu. Pada saat mereka pitching misalnya ke saya dan segala macam itu apa ya? Mereka selalu mulai bisnis itu dengan rencana gitu. Jadi walaupun mereka dari nol di kertas itu sudah punya dia rencananya. Rencana orangnya, rencana bisnisnya, rencana kebutuhan modalnya dan segala macamnya. Nah, inilah yang Anda harusnya kalau Anda mau betul-betul bagus, kalau saran saya sih tiru tuh anak-anak startup teknologi itu ya. Karena mereka dari awal tidak pernah berpikir jangka pendek. Ya, makanya mereka dari awal juga membuat rencana jangka panjang. Plus, pada saat mereka membuat rencana jangka panjang itu, mereka juga sudah mulai membangun timnya. Nah, jadi walaupun mereka mungkin belum punya duit, tapi malah timnya bagus-bagus menurut saya sih. Dan kebanyakan mereka bersama-sama mungkin dengan temannya yang bagus-bagus itu membangun bisnis itu. Jadi dari awal, walaupun mereka belum mampu membayar orang-orang yang bagus, tapi mereka sudah punya tim yang bagus gitu. Nah, jadi sudah punya rencana bisnis. Nah, tentunya nggak bisa saya menjelaskan ya di malam ini apa namanya ya caranya membuatnya panjang banget gitu ya. Nah, di triple value kemarin di workshopnya itu ya kita memang itu yang kita pelajari, itu yang kita bantu teman-teman itu membuatnya. Nah, jadi secara intinya gini ya, misalnya gini. Yang pertama misalnya ya, kalau mau juga saya kasih tipsnya aja ya. Pertama, tentunya kalau membangun jangka panjang ya bisnisnya, jangka panjang itu Anda harus paham dulu bisnis kategori, bisnis Anda itu apa, perkembangannya bagaimana, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhinya. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis Anda itu dan kategorinya itu dipertimbangkan di dalam membuat rencana masa depan Anda itu. Nah, kalau itu sudah dianalisa, kemudian tentunya Anda membuatkan target nih. Nah, target itu artinya apa? Ada angkanya, misalnya berapa omset saya 5 tahun lagi. Nah, kalau misalnya 5 tahun lagi omset saya misalnya 100 miliar misalnya. Nah, kalau begitu tahun ini berapa, tahun depan berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa, tahun kelima berapa. Nah, lalu di breakdown lagi tuh, didetailkan dari mana saja nih omsetnya datangnya. Apakah dari satu produk saja, 2 produk, apakah dari satu wilayah saja, atau 2 wilayah, atau dari satu cabang, 2 cabang. Nah, itu di breakdown itu supaya apa? Supaya ada kejelasan, bukan hanya dari awang-awang saja. Misalnya, oh angkanya saya mau 1 triliun,
Lalu ditanya dari mana datang 1 triliun itu? Ya pokoknya 1 triliun dah, pokoknya 5 tahun lagi gitu. Ya nggak ada gunanya kan begitu. Jadi harus di breakdown. Nah sehingga kalau kita sudah punya target jangka panjang itu, maka dari situlah baru kita, istilahnya saya itu mencari jalannya. Bagaimana nih cara mencapainya target kita itu. Jadi sama dengan kalau kita punya rencana mau mau apa ya, mau ke misalnya kalau saya selalu cerita tuh kemarin itu, kalau kita misalnya di Surabaya ya sekarang ini, Jakarta ya. Lalu kita jangka panjang kita pengen ke Surabaya. Nah, karena kita sudah tahu kita mau ke Surabaya, maka kita akan menentukan kira-kira jalannya apa nih kita mau ke Surabaya. Pakai apa nih kendaraannya ya. Jadi itu namanya strategi ya. Jadi misalnya kalau dari Jakarta ke Surabaya kan bisa, kalau mau cepat bisa naik pesawat, tapi mungkin biaya mahal. Kalau mau lebih lambat bisa naik kapal ya, mungkin lebih murah. Kalau mau santai mungkin naik kereta api ya. Tapi mungkin 12 jam misalnya ya. Jadi tapi semuanya itu bisa sampai ke Surabaya. Asal targetnya sudah ada. Nah, sama itu yang saya sampaikan ke teman-teman di workshop saya itu. Jadi kalau Anda sudah punya target jangka panjangnya itu, tinggal mencari strategi yang tepat untuk mencapainya. Nah, beberapa strategi itu tentunya dibuat, lalu pilih strategi yang paling tepat untuk tahun ini apa, tahun depan apa. Nah, dari situlah kita mengeksekusinya. Nah, untuk mengeksekusi itu kita butuh sumber dayanya. Sumber daya uang, sumber daya tim, sumber daya semuanya lah kan itu ya. Nah, sehingga dari situ Anda juga harus berpikir nih, apa yang, kalau saya sudah tahu kemana saya pergi atau target saya sudah ada strateginya, lalu berarti saya harus mengeksekusinya. Nah, salah satu cara kita mengeksekusinya adalah menyiapkan sumber dayanya itu agar jalannya kita. Jadi sama kalau tadi itu, kalau kita mau ke Surabaya, kita bilang naik pesawat. Tapi duit kita cuma 100.000. Ya nggak bisa lah naik pesawat kan itu. Nah, saya nggak tahu naik apa bisa ya ke Surabaya 100.000. Jalan kaki kali ya. Jalan kaki juga mungkin lebih lebih parah lagi mungkin. Harus makan banyak gitu. Jadi jadi Iya, harus ada iya. sumber dayanya juga untuk masuk ke situ gitu. Nah, kalau nggak bisa, nggak punya sumber daya, berarti harus dicari gitu. Kalau nggak bisa juga, berarti mungkin targetnya yang misalnya tidak cocok. Mungkin strateginya tidak cocok. Nah, dari situ berarti kita eksekusi, kita evaluasi, baru setelah itu kita revisi kalau diperlukan, gitu ya. Nah, secara garis besar seperti itu sih, secara umum gitu ya. Tapi kalau mau belajar lebih dalam ya banyak lah, pokoknya Anda bisa belajar ya. Kalau di workshop-workshop saya itu mungkin uh, saran saya kembali ya, mungkin Smart Business Map itu coba pelajari. Sebetulnya dengan 12 pertanyaan Smart Business Map di e-course-nya bisnis.id itu sebetulnya itu sudah bisa menjadi dasar Anda Membantu. untuk membuat rencana bisnis. Kalau mau lebih serius lagi, ya boleh silakan ikut SBM offline ya, advance-nya. Kalau lebih mau serius lagi, ya tentunya triple value misalnya ya, workshop. Tapi triple value workshop, CEO workshop itu memang tidak untuk umum ya. Nah, selalu saya mencoba mengundang siapa yang pantas untuk ikut itu baru, karena kita terbatas sih, cuma 30 orang. Maka kemarin juga, Ya. uh, kalau SBM boleh lah sampai 50 orang, tapi itu maksimum ya. Tapi kalau yang sisanya, saya tidak mau gitu ya. Nah, karena kita pengen betul-betul mencoba membantu teman-teman ini lebih khusus gitu ya. Gitu, Sawa. Hmm. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi dan atas pertanyaannya nih Kak tadi. Kak bagus ya. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Rudi Yudi. Kak Yudi, dalam membangun manajemen bisnis UMKM, misal usaha minuman. Nah, posisi posisi atau divisi apa nih yang perlu menjadi prioritas dan harus ada? Seperti itu, Pak. Ya kalau Anda sebetulnya kan gini ya, setiap bisnis itu uh, minimal tentunya ada beberapa fungsi yang harus ada. Nah tentunya tergantung kategori bisnis Anda itu apa. Jadi misalnya ya, misalnya
tentunya bisnis itu harus ada pemimpinnya, ya, apapun namanya lah, ya, entah itu manajernya, entah itu CEO-nya atau direkturnya, apapun itu berarti ada pemimpinnya. Jadi itu satu, ya, karena kan nggak mungkin nggak ada pemimpin bisnis itu. Nah setelah itu kan tergantung bisnis Anda apa dan kemampuan Anda seberapa nih untuk membangun bisnisnya gitu ya. Nah oleh karena itu kalau saya tentunya apa namanya ya sarankan ya ada posisi-posisi yang minimum harus ada, walaupun mungkin saja orang yang menjalankannya itu tidak harus eh, misalnya khusus misalnya ya karena masih kecil ya, tapi fungsinya. Jadi bedakan antara fungsi yang harus ada dengan orang yang harus ada ya. Jadi fungsi apa sih tadi itu? Pemimpin itu harus ada. Ya. Kemudian yang kedua itu tentunya adalah fungsi keuangan harus ada. Siapa sih yang akan memonitor keuangan Anda? Siapa yang akan menjaga aset Anda, cash Anda, dan segala macamnya. Jadi fungsi keuangan harus ada. Fungsi sales atau kalau Anda tergantung ya, Anda jualan atau tidak gitu ya. Nah, fungsi sales berarti harus ada. Mungkin fungsi marketing harus ada. Nah, kadang-kadang banyak teman-teman ini tidak membedakan antara sales dan marketing. Nah, jadi boleh aja ya mungkin disatukan pada saat Anda masih kecil gitu ya. Tapi kalau besar mungkin ada. Tapi dua fungsi yang berbeda. Sales dan marketing itu dua fungsi yang berbeda. Sehingga Anda harus ada orang yang memperhatikan itu. Entah itu satu orang, terserah. Yang memegang dua fungsi itu. Apalagi misalnya tadi kan sudah ya, ada fungsi keuangan, ada fungsi sales, ada fungsi marketing ya. Kalau orang Anda kalau Anda itu misalnya punya pabrik atau memproduksi sendiri, berarti harus ada fungsi manufacturing atau produksinya ya. Atau di zaman sekarang bisa saja mereka termasuk dalam supply chain-nya. Nah, itu lebih teknis lah nantinya ya. Tapi minimal siapa sih yang bertanggung jawab terhadap produksi dari produk Anda misalnya ya. Nah, kemudian apalagi nih? Ya misalnya ya. Tadi itu misalnya uh, kalau Anda tuh bisnisnya minuman ya tadi ya Salwa ya. Nah, Di tergantung minuman, Anda Pak. bisnis modelnya seperti apa misalnya. Kalau bisnis model Anda misalnya punya cabang, ya banyak cabang. Nah, mungkin saja ada fungsi operation, ya, operasional, ya. Sehingga siapa sih yang mengelola cabang-cabang itu? Berarti harus ada, nih, ya. Nah, kalau Anda memproduksi sendiri minuman Anda, berarti harus ada orang produksinya, gitu ya. Jadi fungsinya harus ada dulu, ya, baru orangnya. Nah, terserah. Kalau Anda waktu awal sendiri, berarti semua fungsi itu kan Anda. Fungsi keuangan Anda juga, fungsi produksi Anda juga, jualan Anda juga, marketing Anda juga. Ya, makanya Chief Everything Officer, toh. Nah, tapi kalau Anda sudah mulai lebih Ya. besar, lebih bagus, maka dipecah tanggung jawab itu, diberikan ke orang lain, dikasih, dididik, gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa Anda lakukan. Nah, kalau Anda bukan bisnis minuman, ya mungkin lain lagi kebutuhannya, gitu ya. Gitu, Salma. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya nih tadi. Lanjut ke Kak Riana 24. Malam Pak Budi, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bisnis yang akan kita jalankan? Gitu, Pak. Apanya? Kriterianya apa? Apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bisnis? Jadi kalau Anda belum punya bisnis, lalu Anda ingin berbisnis nih, kan ya. Tentunya pertama, ya, kalau saya sarankan, pilihlah kategori bisnis yang punya masa depan, punya potensi berkembang, potensi untuk tumbuh, gitu ya. Jadi itu satu syaratnya, gitu ya. Jangan pilih hanya karena Anda suka. Jangan pilih karena hanya Anda itu yang bisanya, gitu ya. Nah, jadi pilihlah tentunya kategori bisnis yang punya masa depan baik, punya pertumbuhan besar, dan juga pasar yang besar.
Itu mungkin salah satu pilihan. Nah, yang kedua tentunya pilih juga tentunya bisnis-bisnis yang selain dari yang tadi itu adalah yang mungkin ya Anda punya keahliannya atau skills-nya ya. Nah, jadi kalau kebetulan Anda punya skills-nya atau keahliannya dan pasarnya besar dan dia tumbuh dan dia punya potensi masa depan, nah itu berarti ada faktor kedua yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Lalu yang ketiga tentunya ya yang perlu Anda pertimbangkan adalah seberapa mampu Anda untuk memulainya, kan itu ya. Jadi ada bisnis-bisnis yang mungkin memerlukan modal awal yang cukup besar. Misalnya, ya saya nggak ingat ya. Misalnya kalau Anda ingin berbisnis tambang misalnya ya, ya mungkin besar ya modalnya. Anda ingin bisnis misalnya apa ya airline ya apa namanya ya airline seperti Garuda misalnya ya ya tentunya ya penerbangan Penerbangan ya. tentunya ya nggak bisa Anda duit cuma 100 juta Anda masuk ke bisnis penerbangan misalnya ya. Jadi tadi ya ingat yang pertama pilihlah bisnis yang punya masa depan ya yang lebih potensial, yang punya pasarnya besar, yang lagi tumbuh gitu ya. Nah, contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya yang lagi hot-hotnya sekarang, panas-panasnya sekarang itu adalah misalnya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan teknologi misalnya. Bisnis-bisnis yang berhubungan dengan Ya, kesehatan misalnya. Bisnis-bisnis ya kuliner juga. kuliner juga misalnya ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari sisi pertumbuhan dan segala macam, mungkin kalau Anda punya keahlian teknologi, mungkin masuk ke teknologi lebih bagus kan itu ya. Karena perusahaan-perusahaan yang paling besar di dunia sekarang ini, ya boleh dikatakan mungkin 10 besarnya itu menyentuh semuanya itu hubungannya dengan teknologi gitu. Nah, jadi itu ada tiga ya. Jadi faktor tadi itu kategori apa? Kategori yang tumbuh, yang besar, yang potensial. Yang kedua, kalau bisa yang Anda punya keahliannya. Kan itu ya. Lalu yang ketiga adalah yang Anda Hmm. mampu ya memodalinya misalnya ya di awalnya. Ya kalaupun tidak tentunya mungkin Anda mencari partner dari awal ya. Ya boleh saja kalau mampu gitu ya. Nah, lalu yang terakhir baru kalau mau tentunya yang Anda sukai gitu. Jadi kalau saya sih yang disukai itu terakhir aja kalau saya sih. Itu. Ya. Oke, terima kasih Kak Riana pertanyaannya. Lanjut ke Kak Mahmud AJ. Strategi apa yang membedakan usaha yang menjual barang dengan usaha yang bergerak di bidang jasa nih Pak? Seperti itu. Ulang lagi pertanyaan, Salwan. Strategi apa yang membedakan usaha yang menjual barang dengan usaha yang bergerak di bidang jasa? Jadi yang satu jasa, yang satu jualan produk, kira-kira strateginya tuh pembedanya seperti apa? Ya strateginya ya pasti beda lah. Barang kategori aja beda nanti ya. Kalau kategori bisnisnya beda ya harusnya ya strateginya juga beda kan gitu ya. Nah, jasa misalnya ya jasa berarti mungkin Anda tidak ada produksi, tidak membuat barang ya pasti beda. Kalau jasa berarti kuncinya sumber daya Anda adalah mungkin orang gitu ya karena itu jasa gitu ya. Sedangkan kalau Anda misalnya jualan barang, berarti ada barang fisiknya. Yang mungkin saja Anda memproduksinya, mungkin juga tidak gitu ya. Jadi sudah pasti itu berbeda gitu ya. Perbedaannya di mana ya tergantung strategi kita masing-masing ya. Strategi itu nggak ada rumusnya gitu ya. Strategi itu ya tergantung Anda mau kemana, target Anda apa gitu ya. Kompetitor Anda bagaimana, lalu misalnya goals Anda jangka panjang mau apa, nah itu baru menentukan strategi apa gitu. Sama, analoginya gampang seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya Anda itu pengen dari Jakarta ke Surabaya, ya, targetnya nih, maka strateginya ya macam-macam kan gitu. Tergantung kita mampu atau tidak kalau naik pesawat bisa cepat tapi nggak punya duit, ya mungkin nggak bisa gitu ya. Tapi
Kalau misalnya target kita bukan ke Surabaya, misalnya ya, target kita mungkin nggak jalan-jalan, tetapi misalnya kita hanya di rumah saja, ya, misalnya ya. Ya berarti mungkin ya, kalau target Anda di rumah, lalu Anda di situ berusaha, punya bisnis, dia lain lagi strateginya. Kalau tadi Anda tujuannya jalan, berarti mungkin Anda harus punya kendaraan gitu. Nah, kendaraan itu pun juga banyak-banyak kendaraannya. Hmm. Jadi tadi itu ya sudah beda kategorinya, bisnisnya beda, ya pasti beda ya. Jadi kan nggak ada itu rumusnya. Pak, kalau dagang itu rumus strateginya begini ya. Kalau jasa itu begini ya, nggak ada gitu ya. Ya, panjang ceritanya itu ya. Harus dibedah dulu ya apa yang harus dilakukan, tujuan Anda apa, target Anda apa, baru setelah itu faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, itu yang akan membedakan strategi Anda dimanapun. Karena satu bisnis jasa dengan bisnis jasa yang lain, itu aja strateginya berbeda. Bisnis yang sama pun strateginya bisa beda. Ya. Nah, jadi kan itu. Jadi misalnya kalau saya dulu di Coca-Cola ada Pepsi Cola, sama bisnisnya, minuman ringan. Tapi beda-beda strategi. Jadi yang sama saja udah beda strategi, apalagi beda gitu ya. Itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi. Dan lanjut ke pertanyaannya Gus Sarama. Malam Pak. Pak, apakah ada saran bagi para leader yang diamanahkan menjalankan perusahaan yang amanah? Owner dari perusahaan ini basically adalah seorang praktisi yang agak sulit diberikan insight. Jadi sarannya gimana nih Pak? Pertanyaannya lagi ulang. Pak, apakah ada saran bagi para leader yang diamanahkan menjalankan perusahaan yang mana owner dari perusahaan ini basically adalah seorang praktisi yang agak sulit diberikan insight atau masukan gitu. Kalau ownernya Jadi ownernya dia praktisi ya bagus dong, ownernya praktisi ya kan itu, nggak teori aja kan itu ya. Tapi kalau dia nggak mau menerima masukan, nah itu kan lain lain perkara ya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya ya, adalah kenapa sih mereka tidak mau diberikan masukan? Nah itu pertanyaannya gitu ya. Jadi Anda harus mengetahui sebetulnya kenapa sih sebetulnya dia tidak mau diberi masukan. Kalau dia owner, lalu dia mempekerjakan orang yang profesional, lalu dia tidak mau diberikan masukan, ya nggak usah. Dia apa namanya merekrut orang profesional, jalankan aja sendiri kan itu. Nah, jadi artinya apa? Biasanya kita harus memahami dulu kenapa dia tidak mau diberikan masukan. Nah, mungkin misalnya ya, mungkin Anda kurang bijak mungkin misalnya memberikan masukannya. Mungkin caranya kita memberikan masukan dianggap seolah-olah menggurui misalnya ya. Jadi banyak sekali owner itu misalnya kalau kita seolah-olah mengguruinya mereka, ya walaupun mereka mungkin ya tidak seahli Anda sebagai orang profesional gitu, tapi karena mereka yang punya bisnisnya, ya mereka mungkin saja tersinggung tuh. Sehingga mungkin nggak mau diberi masukan gitu ya. Nah, bisa juga misalnya ya katakanlah misalnya mereka sendiri ya tidak mengerti sebetulnya ya persoalan yang Anda sampaikan ya sehingga ya mereka juga ya mungkin karena nggak tahu ya mereka seolah-olah tidak menerima. Jadi cari tahu dulu penyebabnya apa. Lalu baru setelah itu biasanya itu istilahnya kalau saya sih kalau dengan owner-owner itu Anda harus membangun kepercayaannya dulu ya. Sebab kalau Anda tidak bangun kepercayaannya, nah disitulah mungkin mereka merasa menjadi defensif dia gitu ya. Nah apalagi kalau Anda mungkin juga sok-sokan misalnya ya merasa lebih pintar dari ownernya misalnya ya. Nah ya tersinggung mungkin ownernya gitu ya.
Jadi kalau tidak ada trust ya, orang akan sulit menerima masukan itu. Tapi bayangkan ya, kalau trust itu sudah ada, kepercayaan itu sudah ada, omongan sepahit apapun mungkin mereka terima karena sudah percaya kan itu ya. Nah, jadi itu sih saran saya sih. Ya, oke, siap. Terima kasih Pak Budi dan pertanyaannya, Kak. Lanjut ini dari tadi paling atas pertanyaannya. Arif Syamsa. Pak Budi izin tanya, bagaimana cara mengetahui besarnya target pasar bisnis kita, Pak? Bagaimana mengetahui target pasar? Hmm, mungkin mungkin maksudnya bagaimana mengetahui besarnya pasar mungkin ya. So, kalau target itu ya kita Ah, yang menentukan targetnya kan itu ya. Mau kecil mau besar ya terserah kita. Tapi untuk hmm, mengetahui besarnya pasar bisnis kita tentunya Anda harus paham dan belajar gitu ya tentang apa? Tentang kategori Anda itu, Anda pahami, Anda baca, Anda cari di Google, lalu mungkin berita-beritanya ya. Nah, dari situ biasanya banyak data-data yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Nah, selain dari itu, ada data-data dan informasi yang secara formal sudah ada, baik mungkin di pemerintahan misalnya ya, mungkin juga misalnya di kementerian, ada di kabupaten, ya BPS misalnya itu banyak data BPS yang bisa Anda olah ya untuk melihat pasar dari bisnis Anda. Tapi tergantung memang bisnis Anda itu apa. Memang tidak semua bisnis itu datanya ada gitu ya, siap gitu ya oleh pemerintah. Jadi misalnya kalau Anda ada bisnis ayam geprek misalnya, yang nggak ada statistiknya di BPS itu ayam geprek mungkin. Cuman caranya adalah kalau Anda pernah belajar Smart Business Map ya, e-course-nya lah misalnya minimal ya di business.id, di situ ada itu pertanyaan nomor 4 itu ya. Pertanyaan nomor 4 itu, how big is your market? Seberapa besar sih pasar Anda? Nah, di situ kita ajarkan Anda melakukan yang namanya ekstrapolasi dari data. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya data yang akurat dari pemerintah atau mungkin Anda bisa beli datanya, kalau enggak berarti Anda akan harus melakukan ekstrapolasi namanya. Ekstrapolasi itu kan berasumsi ya memakai data-data yang ada ya. Nah, kemudian asumsi-asumsi itulah yang digunakan untuk melihat oh kemungkinan besar pasar kita itu seperti ini misalnya ya. Nah, itulah yang mungkin bisa dilakukan. Tapi tentunya Anda harus belajar gitu ya. Ya, panjang juga ceritanya malam ini kalau saya harus mengajarkan Anda untuk melakukan itu. Tapi belajar ya, bisa kok. oke, siap. Terima kasih. Ini ada dari teman-teman. Terima kasih Pak Budi, semoga sehat selalu. Terus ada Pak Budi, saya ingin undang ke Malang nih dari Runi Coba Haryo. suatu saat saya Ah, akan ke Pak Budi Malang dapat nanti. undangan. Sudah lama saya nggak ke Malang soalnya. Wah, wah, tuh dicatat Kak, ditanya atau kapan nih tanggalnya. Banyak tuh teman-teman di Malang banyak tuh. Oke, Teman-teman saya di Malang. kulineran ya Pak. Wah, mantap. Oke, siap. Lanjut nih. Pertanyaannya dari hmm, Hmm. Mom Kitchen. Malam Pak, bagaimana menurut Bapak membangun bisnis travel tapi dibarengi dengan usaha kuliner di masa pandemi seperti sekarang? Seperti itu. Bisnis travel dengan kuliner. Mungkin gini ya. Ya Ya. masa pandemi ini tentunya mudah-mudahan sudah lebih longgar ya. Ya kita doakan. Sekarang pemerintah sudah hampir melonggarkan cukup banyak ya. Orang dari luar negeri nggak perlu lagi dikarantina ya sudah lebih mudah untuk orang ya masuk ke Indonesia.
domestik pun, orang-orang domestik pun lebih gampang ya. Tidak perlu lagi pakai PCR ya dan segala macamnya untuk terbang misalnya ya. Jadi harusnya Anda yang punya bisnis travel ya, jasa-jasa turism ya, sudah harus menyiapkan diri ya untuk mulai bangkit gitu ya. Karena banyak sekali sebetulnya peluang-peluang itu, dan dari dulu setahu saya sebelum pandemi itu bisnis travel itu sangat berpeluang untuk bisa jadi besar. Karena pemerintah sendiri memang menargetkan ya bahwa industri pariwisata itu akan menjadi nomor 2 atau nomor 3 pendapatan untuk negara kita. Jadi makanya pemerintah itu membangun banyak sekali infrastruktur ya seperti lapangan terbang baru ya, daerah-daerah wisata yang baru, ada 10 destinasi baru Indonesia yang difokuskan ya di luar Bali misalnya ya. Karena pemerintah ingin menciptakan banyak Bali-Bali lainnya. Misalnya sekarang itu misalnya Lombok ya. Lombok itu NTT, NTB itu sekarang sudah populer banget gitu ya. Kemarin Toba misalnya ada segala macam. Jadi bisnis travel itu peluangnya besar sekali ya. Nah, tinggal tentunya harus hati-hati gitu ya. Kalau misalnya ada pandemi seperti yang kemarin lagi, tentunya Anda sudah harus belajar ya. Bagaimana supaya kalau ada lagi pandemi seperti ini, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, yang kedua, tadi pertanyaannya nih, gimana menggabungkan bisnis travel itu dengan kuliner, ya? Nah, ada dua banyak sih caranya, gitu ya. Tapi yang cukup menarik bagi saya punya beberapa teman ya yang ahli apa ya namanya itu gastronomi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, saya nggak ingat persis ya. Itu adalah ilmu tentang pengetahuan tentang asal usulnya kuliner daerah gitu ya, sejarahnya dan segala macamnya. Nah, banyak kelompok-kelompok yang saya tahu saya dulu gitu ya, yang sebetulnya kalau orang tuh jalan ya, kalau jalan itu biasanya dua hal yang dicari biasanya. Ya. Satu adalah istilahnya itu destinasi dari sisi fisiknya, ya misalnya apa ya keindahan alamnya, mungkin danaunya, hutannya, gunungnya, lautnya, atau sejarahnya gitu ya. Yang kedua biasanya adalah kuliner, makanannya. Apakah bentuknya itu oleh-oleh, apakah bentuknya makanan-makanan khas gitu ya. Nah, sehingga peluang untuk mengawinkan ya bisnis travel itu sudah pasti harus ada gitu ya, karena itu bagian sebetulnya dari istilahnya itu apa namanya, bagian dari paket-paket yang diinginkan oleh orang-orang yang lagi pengen jalan gitu. Nah, makanya malahan ada teman saya yang mengkhususkan diri gitu ya. Dia hanya menjual paket wisata itu mengenal makanan khas daerah itu. Tapi betul-betul khas ya, bukan 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 apa namanya ya, Bukan bukan misalnya buat pergi apa ya? pergi ke Bandung makan sushi misalnya, makan burger apa gitu ya, itu nggak khas itu ya. Nah, malahan dia, Ya misalnya kayak Jogja ada nah gudeg itu, gitu ya Pak. tapi lebih dari itu, karena teman saya ini eh, mengajak orang itu jalan gitu ya, eh, belajar kuliner. Jadi bukan hanya sekedar makannya, tapi betul-betul belajar sejarahnya gitu ya. Belajar kenapa makanan itu terjadi seperti itu, perkembangannya bagaimana, dan segala macamnya. Dan nah ini dia banyak sekali malahan ya, ini yang kelompok-kelompok gastronomi istilahnya. Mereka itu malahan eh, pergi itu makan itu bukan lagi di restoran ya, tapi dia mencari ya orang-orang di daerah tersebut yang bisa masak khasnya mereka, sehingga turis ini dibawa makan di rumahnya. Nah, itu.
Nah, Wah, jadi saya ingat banget itu di kampung saya itu ada dia membuat paket ke kampung saya. Jadi dia cari tuh siapa di kampung itu yang paling enak masakan khasnya gitu ya, bukan betul-betul makanan aslinya gitu ya. Kemudian mereka juga yang tahu sejarah makanannya, bumbunya dan segala macamnya. Nah, kemudian dibuatkan paket gitu. Nah, mereka bekerja sama dengan rumah orang tersebut gitu ya. Nah, kemudian mereka dibayar nih per paketnya misalnya, saya nggak tahu ya, misalnya per paket misalnya 200.000 misalnya ya. Jadi 10 orang makan di rumahnya. Nah, makannya itu pun caranya tradisional tuh, duduk pakai tikar ya, makan jelas rame-rame ya. ya, kemudian makanannya betul-betul khas daerah itu. Kemudian sambil makan itu sebetulnya menggali sejarahnya, histori makanan itu, kuliner itu dan segala macamnya. Jadi orang-orang yang hobi kuliner itu mereka mencari hal-hal seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ya, bagaimana Betul. mengawinkan misalnya kuliner itu dengan travel itu. Travel, Mm-mm. travel. Wah, keren banget ya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Pak Budi. Nggak kerasa kita udah 1 jam berlalu ngobrolnya. Terus juga terima kasih teman-teman semuanya atas pertanyaannya. Dan mau ingetin lagi buat stay tune di Instagram Business ID karena live untuk bulan Ramadan akan diganti ke sore hari. Ya Ya, Pak Budi ya. Jadi oke. sampai ketemu Pak di minggu depan. Dalam suasana puasa nih kayaknya nih udah mulai suasana puasa. Oke, terima Oke, kasih terima kasih semuanya. Pak Selamat Budi. malam. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Ya.